biar ibadah ini kami kembalikan untuk kau ditunjukkan, kau dipuji dan dimuliakan, dipuji dan dipuji. Biar Tuhan kebenaran Tuhan boleh sama-sama boleh tunduk pada otoritas Roh Kudus yang memimpin hati kita. Terima kasih Bapak, kami minta jiwa-jiwa dari barat timur barat selatan dari rumah kita bersama-sama memimpin dan memberkati ruangan kudus dan penerapan yang dari sampai bersama bertemu dengan kita melalui hadiah siang hari. Terima kasih menyerahkan ibadah dari awal hingga ke dalam dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus Allah. Amin. Di belakang dia. Puji Tuhan, haleluya. Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan hari ini walaupun dalam keadaan hujan, mohon izin apakah bisa ke tengah karena kebetulan kursi kita kosong yang tengah, ya enak itu. Ya silakan Bapak Ibu, jadi nanti hamba Tuhan kita ya pada saat membawa firman itu lebih ke tengah gitu ya. Shalom juga buat pendeta hamba Tuhan Pak Ronald ya hari ini yang sudah hadir bersama kita. Haleluya, kita mau serahkan hidup kita 1 jam ke depan untuk menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan dan dengar-dengaran akan firman Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan, Engkau yang berdaulat, Engkaulah yang hadir di tempat ini seberapapun adanya kami Tuhan. Apakah cuaca atau kondisi saat ini Tuhan, dalam hal kesehatan kami bertarung untuk kesehatan Tuhan pada saat ini Tuhan. Perjuangan kami bukan hanya dalam pekerjaan, perjuangan kami Tuhan dalam iman kami dan juga menyempatkan diri kami Tuhan pada saat kami sudah bekerja. Serahkan Tuhan hidup kami. Tuhan, hadirlah Tuhan di tempat ini bersama-sama dengan kami Tuhan untuk memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa di dalam nama Yesus. Amin. Saat kita akan memuji Tuhan, lagu sungguh indah karena Tuhan kita sungguh-sungguh sangat indah. Dia punya karya, punya rencana buat hidup kita. Dia memikirkan bagaimana hidup kita ke depan. Seberapapun adanya kita, dia sangat memperhatikan hidup kita. Manakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Takkan seluruh penyakitanku tak bisa membalas kesetiaanmu mulia. Orang berharga sungguh besar pengorbananmu bagimu, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku.
bisa membalas kesetiaanmu, mulia besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Yang kau pikirkan tentangku tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah, yang kau pikirkan tentangku ada selagi bagiku. Pujian syukur bagiku, kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagiku, kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Memujimu, menyembahmu, Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, sungguh mulia. Shalom sekali lagi, saudaraku yang baru
saja pribadi kebakti luar biasa. Amin. Amin. Mari kita angkat pujian kita. Lagu diberi kuasa bagi anak-anak Tuhan, bagi orang-orang yang percaya, diberi kuasa untuk menjadi pemenang. Amin. Oke. Oke, puji Tuhan, hari ini kita akan menyiapkan hati kita untuk dengan anak-anak firman Tuhan, memberikan hati sebagai seorang murid, dan saudara hamba Tuhan bersama dengan kita akan menyambut firman Tuhan dengan lagu sampai akhir ini. Menatapku lebih dari siapapun, engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, engkau tetap memilihku. Takkan ku sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagiku. Kuasamu, kuatkanku, rasaku berharap. Aku ada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku.
ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Oh, kami menyembah, kami tinggikan namamu. Urapi kami Tuhan, urapi hati kami, berbaharui hati kami dengan kasih-Mu. We worship you, we honor you, oh sweet Jesus. Thank you. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pada kesempatan siang hari ini Tuhan, kami ingin mendengar suara-Mu. Biar Kau perbarui hidup kami, transformasi hidup kami Tuhan. Biarlah setiap hati kami atau pikiran kami yang keras Tuhan, Kau bongkar. Sehingga kami mau dengar-dengaran, kami mau bertumbuh berbuat bagi kerajaan. Urapi tempat ini, urapi setiap kami Tuhan. Jangan Kau lewat, tapi Kau lawan Tuhan. Ya Roh Kudus, berbicaralah. Sembunyikan aku dalam jubah kemuliaan-Mu, bukan tentang aku, tapi tentang Engkau dan kerajaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau pimpin persekutuan doa ini dari awal pertengahan hingga akhir. Terima kasih ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu bersama-sama kita katakan. Amin. Shalom, apa kabar semua? Selamat siang. Ada 1.000 orang di sini. Ini pertama kali saya di sini. Terima kasih, saya yang kenal Ibu Ida ya. Ibu siapa Bu? Uma ya, pasti Ibu Helga. Ibu ya. Bapak ada? Bapak siapa? Hah? Oh, Pak Pit. Brother ini, anak band ya. Sama kita berdua. Siapa? Wes kan penyanyi komersial. Martin Luther King. Ezra Nabi siapa? Terus kamu channel. Oke, perkenalkan. Sebelumnya terima kasih ya kesempatan dari kita. Biasanya sudah yang benar ini konsep yang pertama ya. Buat Bapak ya, saya maksudnya buat Bapak ya, buat saya ya. Yang perkenalkan nama saya Ronald Gustaf. Asli bapak saya Jogja, ibu Sukabumi Jennings. Ya. Istri saya Halakita, saya di sini Halakita. Wah, polos banget. Itu 1, 2, 3 beli. Habis ini kita ke Lampung ya. Sudah pernah bilang kamu kenapa saya jadi bisa orang Batak belum ya? Udah ya? Kenapa itu? Lupa. Gue ingat lupa. Jadi waktu itu saya berdoa masih zaman bujangan gitu kan. Tuhan, kenapa mau kirim aku tulang kering terus ya? Saya mau tulang rusuk. Saya doa harus alkitabian. Begitu saya buka kitab Kejadian, dijawab sudah. Percaya Bu? Percaya itu? Percaya. Pakai Batak angkat tangan. Berbahagialah itu di sini ya. Jadi waktu itu saya baca, saya buka kitab Kejadian tentang Nuh. Tuhan menurunkan air apa? Nah, itu sudah asal muasal orang lain. Yes, jawab. Oke. Tanpa berlama-lama, hari ini saya akan membawakan khotbah yang berjudul apa Ibu? Vespa. Kenapa Vespa? Nah itu ya. Kebetulan saya juga hobi Vespaan, pengurus juga, dan ternyata saya melihat di situ ada satu kebenaran firman Tuhan. Kita sama-sama sepakat ya bahwa Tuhan membela firman-Nya. Setuju ya? Oke, kita bisa lihat di mana? Di Jepang. Ini bangsa nggak kenal Tuhan. Iya ada yang sudah kenal, tapi juga nggak kenal Roh Kudus. Tapi ada satu firman, boleh dicatat, saling mendahululah dalam memberi hormat. Di Vespa, culture-nya ini bukan pelaku firman saja. Ketika kita lagi mengendari riding, kalau kita mau nyalip teman yang orang yang di depan kita nggak kenal, tapi kita lihat di Vespa, kita langsung pim. Ada anak Vespa juga ya? Wah teman, bener ya? Kita papasan bapak dan ibu, kita masih hai, nggak hai sih, ya gitu. Respectnya dibangun. Siapapun apapun latar belakangnya ketika kita masuk acara itu nggak ada yang bawa embel. Jadi
saling mendahului dalam memberi hormat. Bukan karena saya juga bukan marketing Vespa, nggak ada urusan. Tapi kita lihat value-nya bertumbuh acara di mana-mana dan value-nya gimana ya? Kalau kita contoh kita beli sepeda motor A gitu kan, pasti menurun. Vespa nggak ada yang menurun, setuju ya? Harganya naik terus, value. So ini saya bukan ngomong tentang Vespa-nya, tapi tentang di mana kebenaran firman Tuhan itu ditegakkan, di situ Tuhan ya. Amin. Mari kita buka kebenaran firman Tuhan. V yang pertama. V yang pertama. Tunggu, saya tadi kepikiran tuh pas segini. Di sini ada orang Manado? Nggak ada ya? Ya udah, nggak jadi bahas. V yang pertama, saya akan bahas tentang Vespa, V, victory. Ulangi kata saya, victory. Victory, victory, victory. Kita buka Yeremia 29 ayat 11. Mohon bro yang paling kayak Michael Bublé dibacakan. Yeremia 29 ayat 11. Ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Pak Bu, setuju nggak dengan saya? Kadang-kadang waktu kita baca ayat ini, kita bilang, Tuhan, kok kan berkata, rancanganmu rancangan damai sejahtera. Tapi kok hidup saya seperti ini? Tuhan, bukankah engkau berkata rancangan ini adalah rancangan yang luar biasa penuh harapan? Kok saya kira-kira kok hidup saya kok malah menjalan buntu? Oke, izinkan saya mengupas ini. Pak Bu, tentunya kita di sini yang mungkin yang sedang membangun rumah atau yang pernah membangun rumah. Bisa kita kan telepon arsitek ya. Pak, Bu, tolong dong gambar. Dibuat, arsitek tanya, Ibu ini maunya seperti apa rumahnya? Digambar ya. Oke. Saya rancang dulu ya, saya rancang bangun. Selesai blueprintnya dikasih. Oke, setuju, setuju. Kurang lebih estimasinya, let's say 1 M, let's say. Tiba-tiba Bu, ada kontraktor nakal. Ikutin kata saya, kontraktor. Nah, Pak Ronald, bro Michael Bublé. 1 M sama gue aja deh. Berapa? Ya, let's say 1 M ya. 600 juta apa? Wih, senang kita kan? Yang namanya korting kita senang ya. 400 juta deh Pak. Ya udah, berarti sama lu aja ya. Kita kadang-kadang cenderung untuk memperlihatkan apa yang terlihat, setuju ya? Nah, begitu dibangun keren, rumah kita, kita taruh posting story, kita taruh sosial media. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan kemudian seperti hujan hari ini, gede, tenang. Kok mulai ada bocor ya? Kok lantainya retak ya? Ngerti sampai di sini? Rancangannya mah udah bener. Tetapi kadang-kadang manusia sifatnya itu mau korting, nggak mau ikutin prosesnya, maunya gampang aja. Bahkan kita cenderung bukan pikul salib, tapi ngomongin salib. Ikut kebaktian A, B, sampai Z diikutin semua. Tapi salibnya nggak mau dipikul. Oke, contohnya Pak, seperti apa? Gini. Udah berkeluarga semua ya? Tiba-tiba, ya saya penting nggak macem-macem. Saya ke gereja, saya kasih perpuluhan, aktif pelayan. Tiba-tiba, sang suami pulang ke rumah, nggak pernah puji istri. Percayalah Pak, survei membuktikan wanita lemah di kuping, pria kita bro lemah di mata. Setuju ya? Yes, ini mulai baru banget. Oke, Roh Kudus ngomong, kamu jangan korting. Ingat, tolong boleh dicatat, jangan tukar tanggung jawab dengan doa. Kita manusia, tubuh jiwa. Oke, nggak pernah dipuji. Akhirnya di kantor, bukan di sini, nggak jauh di utara. Atau tiba-tiba ada opa klinis gitu kan. Hai Pak Kini, cantik banget itu. Lama-lama, iya, ini yang sering terjadi. Setuju? Setuju. Pak Bu, izinkan saya menyampaikan suatu kisah nyata. Saya punya sahabat dari TK, akrab sekali.
Kebetulan sahabat saya ini cantik juga, dan suaminya ganteng tenang, ya pangeran Arab lah, gitu kan. Dari sisi ekonomi mereka sangat mampu. Tiba-tiba sampai suatu peristiwa, saya melihat mulai kok saya nggak sebut namanya ya, teman saya ini kok jarang posting dengan suaminya lagi. Tiba-tiba datang ke suatu acara, dia bilang, nah, gua mau urus cerai. Hah? Cerai? Duh, laki lu kurang apa? Ganteng, mobilnya liatin. Ya, tahu nggak kenapa? Curhat. Dan mohon maaf, dikasih lihat opa-opanya. Lu nggak salah dong. Ini mah jauh banget dari dia. Tahu nggak Bapak Ibu yang terjadi? Cuma sepele. Laki gue kagak pernah muji-muji gue. Batin gue kosong. Nah, oke, kortingnya gimana? Dia ke gereja, saya ke gereja. Yang penting Pak Pendeta, saya mencukupi kebutuhan. Iya, tapi jangan lupa ada batin yang juga harus diisi. Kita perlu beriman dan juga berhikmat. Atau juga sebaliknya dengan ibu, tapi saya nggak mau terlalu panjang di sini. Rancangannya udah benar, tapi kadang-kadang kita korting, gue nggak usah begini, atau. Nah, papa, mama kerja keras. Itu private A, B, dari apa ikut ekstrakurikuler, voli, kelaran, guru, apalah semua ikutin. Tapi kehadiran kita nggak pernah ada untuk anak kita. Tiba-tiba jangan salahin. Begini tumbuh besar, kok kamu nggak pernah ingin mama sih? Nggak pernah nengokin papa? Karena aku udah kasih suster mah. Sih, banyak terjadi. Apa yang kita tabur akan kita tuai. Jangan dikorting bapak dan ibu. Apa yang sudah Tuhan tetapkan, lakukan. Roh Kudus bilang, kamu harus ada dong untuk anak-anak. Nah sekarang lagi heboh ya, lagi heboh. Ada yang mau nonton Coldplay? Mau nggak bro? Nggak mau. Wih, rohani banget ya. Dan ada mau? Nggak mau. Bapak mau pak? Nggak mau juga ya. Heboh nonton Coldplay yang dijual tiketnya sangat mahal. Saya pikir-pikir, kenapa orang rela membayar mahal? Kenapa saya nggak nonton di TV yang big screen dengan sound system yang best? Klik di YouTube, beda ya. Kehadiran kita itu penting Bapak dan Ibu. Jangan dikorting. Jangan dikorting dengan suster sebaik apapun mereka. Anak kita butuh kehadiran kita. Tolong dicatat. Bapak dan Ibu, meskipun udah nikah, baik-baik saja. Mana? Tolong angkat suami-suami, angkat. Puji istri kita. Ibu-ibu juga layani suami. Kadang-kadang kan, mah, mau ini kan bikin sendiri, capek saya. Tiba-tiba si opa ini dikata, pagi Pak, saya mau buatin kopi langsung nggak kayak istri saya. Ini masalah nggak bisa disepelekan, sering terjadi. Celahnya dimulai dari sini. Amin. So, yang pertama apa? Victory. Ini simpel-simpel aja. Kita Tuhan udah lancarkan semuanya, jangan dikorting. Kalau apa yang harus kita lakukan, lakukan. Contoh lagi, saya ada kejadian nyata real di kantor. Kan kita kadang-kadang suka apa ya? Bukannya debat ya, diskusi. Tiba-tiba diskusinya sangat tajam dan akhirnya jadi sedikit keras gitu ya. Agak menyinggung. Nah, teman saya ini saya bilang, ya, salah, lo nggak bisa ngomong gitu. Wow, pasti teman saya. Kami dari sel grup kesendiri lantar juga. Jadi silakan, Pak. Pak ditutup boleh pintunya? Oke. Singkat cerita, orang yang debat dengan teman saya dendam. Waktu berganti, bulan berganti bulan, akhirnya tahu dan teman saya ini melakukan ada suatu proyek. Pas meeting, saya ingetin, itu kan yang orang yang dulu ya. Singkat cerita, batal, tidak terjadi. Gara-gara orang ini masih sakit hati, udah tahunan. Padahal, tolong dicatat. Kadang-kadang pintu yang tertutup itu bukan Tuhan yang tutup, tapi kita yang memilih untuk menutup. Kenapa? Ego kita, gengsi dong. Kita nggak pernah tahu orang yang mungkin di bawah kita saat ini ke depannya jadi siapa. Oke, makanya Alkitab berkata firman Tuhan, sedapat mungkin berdamai dengan semua orang. Kita nggak pernah tahu mungkin saatnya orang yang kita remehin, jadi bebas dan kita butuh dia. Oke, tolong diingat-ingat siapa orangnya, yuk berdamai. Amin.
Yang kedua, ini lapar atau gimana? Pakai masker aja nggak bisa lihat. Yang kedua, boleh? Silakan kita baca bersama-sama 3, 4, apa? Oke. Pak, Bu, saya mau tanya. Pagi ini saya merenungkan. Waktu saya pagi-pagi saya ngopi, saya renungkan. Sumpah, siapa yang mau kita hidupkan berada di posisi level tertinggi? Angkat tangan. Angkat tangan. Nggak mau sih nggak apa-apa. Saya mau. Pak, Bu, tolong catat. Dosa pertama kali terjadinya di tempat yang tertinggi. Itu dosa apa? Sombong. Ingat Lucifer. Jangan sampai kita bangun hidup kita dari level 1, 2, 3, 4 sampai akhirnya di puncak kita. Dagunya sampai ke langit, tiba-tiba jatuh. Eliminasilah hal-hal yang harus kita eliminasi sebelum kita sendiri yang tereliminasi. Apa Bu? Oh, lalu benar-benar sikap kalian ini ya di bahasa India. Oke, nah, yuk kita buka kebenaran firman Tuhan. 1 Korintus 15. Saya ingin yang membaca. Nah, Ibu, boleh? Oh iya, Ibu. Ya, sama-sama. 1 Korintus 15 ayat 9. Silakan Ibu. 1 Korintus 15 ayat 9. Ya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat. Oh, itu yang ngomong Paulus. Coba sekarang dari Bapak, kita baca Efesus 3 ayat 8. Efesus 3 ayat 8. 3 ayat 8. Ya. Tuhan, padaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan pada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga. Paulus juga ya. Satu lagi Ibu. 1 Timotius 1 ayat 15. 1 Timotius 1 ayat 15. 1 Timotius 1 ayat 15. Yuk, sama-sama ya kita baca. Wow, siapa sih orang Kristen yang kenal Paulus? Suratnya sering dibuat-buatkan. Tapi orang hebat ini selalu berkata, gue paling hina deh, gue paling berdosa. Dia nggak pernah mau tampil. Lihat nih, gue nih pelayanan gue nih. Wush. Tuhan pengen kita hilangkan keakuan supaya surga memberikan pengakuan. Amin. So tanggalkan keakuan kita, so heaven kasih kita pengakuan. Amin. Amin. Bukan berarti rendah diri ya, tapi rendah hati. Sampai di sini mengerti bisa diikuti Bapak dan Ibu. Oke. Ada nama Tuhan, Josh Meyer namanya. Tahu ya, Josh Meyer ya. Dia begini Bapak dan Ibu. Waktu itu dia disuruh oleh Roh Kudus oleh Tuhan untuk merintis suatu gereja. Dia mulai dari nol sampai akhirnya jembatan Tuhan. Tiba-tiba Tuhan suruh dia pergi ke kota lain untuk merintis gereja. Dia tinggalkan, dia rintis gereja, bertumbuh lagi ribuan, disuruh kembali ke gereja yang lama. Begitu nyampe gereja yang lama, di parkiran, dia diusir Bapak dan Ibu. Sorry, ini untuk pengurus dan pemimpin gereja. Dia tiba-tiba mau marah, dia ngomong begini dalam hati. Dia nggak tahu ya, saya ini pendiri, saya pertama kali, saya kritis. Roh Kudus bilang, jangan sombong, jemaat ini adalah hari. Dia ditegur, baca bukunya, pemimpin yang sedang dibentuk. So, kalau kita semua sedang dititipkan suatu perkara, jangan kita pegang keras itu. Kita pengelola, bukan pemilik. Amin. Amin. Berkenan untuk Tuhan. Oke, yang ketiga. Ya cepat aja ya. Dan apa? Si. Oke, kita buka Filipi 2 ayat 3 sampai 4. Kita baca bersama. Filipi 2 ayat 3 sampai 4. Filipi 2 ayat 3 sampai 4.
Sudah? Filipi 2 ayat 3 sampai 4 kita baca bersama-sama. Ya, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada diri. Setiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Dan janganlah tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Yuk Bapak dan Ibu, kita tumbuhkan mental dari komplit menjadi komplit. Oke, jangan melengkapi tapi saling melengkapi, karena fungsi harus mendahului posisi. Oke, kadang-kadang manusia fokusnya ya posisi gua apa nih, tapi nggak berfungsi. Kalau Tuhan melihat orang ini berfungsi, pasti dia kasih posisi. Contohnya, saya mau tanya, siapakah firman yang hidup, yang nggak ada dosa, yang suci, yang diurapi, Yohanes Pembaptis atau Yesus? Tuhan Yesus. Tapi kepada skenario saat itu. Nah, kasarnya kalau kita ya, kan lebih senior, lebih silakan monggo. Tapi terus jalan Tuhan menetapkan kamu Yohanes yang baptis. Nah, kadang-kadang budaya kita nih agak kenceng ya, senior, junior. Ya memang sih jam terbang itu nggak bohong gitu. Tapi ada kalanya kita harus bersinergi. Kadang-kadang ya memang kita udah punya jam terbang, tapi kita nggak tahu. Kita update tapi lupa update. Nah, anak-anak yang sekarang yang muda-muda ini mereka selalu upgrade-nya cepat. Tapi kita dengan sombongan, tahu apa kamu belum makan asamnya. Enggak kayak gitu caranya. Latar belakang saya Bapak dan Ibu adalah di entertainment. Oke, dalam proses syuting itu ada pemeran utama, ada pemeran pembantu utama, ada namanya figuran. Oke, extras. Nah, kadang-kadang memang yang dijual untuk di televisi itu adalah pemeran utama. Nah, tapi ada beberapa scene itu memang skenario-nya yang lebih banyak bicara itu pemeran pembantu utama. Jadi nggak harus pemeran utama tuh tampil terus. Nah, kalau dia nggak bisa bersinergi, ujung-ujungnya juga orang over ya. Dipanggil sutradara, lu nggak kayak gitu loh. Paham ya? Kita harus tahu posisi kita harus tahu fungsi kita. Kapan saya di depan, kapan saya di balik layar. Oke, promosi itu percayalah datangnya dari Tuhan ketika kita berfungsi. Amin. Amin. Sampai sini jelas? Oke. Contoh lagi sinergi Vespa ya, Vespa. Ada di Vespa itu ada Vespa Sprint. Sprint itu harganya kurang lebih ya yang baru kayak 50-an, 50. Oke, Bapak Ibu kau perhatikan. Tiba-tiba Vespa berkolaborasi, bersinergi dengan Justin Bieber. Tahu kan? Yang nyanyi. Harga yang tadinya 50 juta itu, Bapak dan Ibu, berubah menjadi begitu launching 120 juta. Sama, mesinnya sama, semuanya sama, speknya sama. Karena kenapa? Collapse kalau zaman sekarang. Influencer A, B, collapse. Dan zaman sekarang memang kita harus lebih banyak bersinergi, nggak bisa berdiri sendiri. Oke? Tuhan Yesus yang maha bisa, maha ngerti, maha tahu. Kenapa dia cari 12 murid buat tunjukin bersinergi ya? Kowe orang iso jalan dewean. Oke? Jangan ngerasa kita paling ngerti, paling hebat, paling pintar, karena kita pasti diciptakan punya batas. Dengan Tuhan yang tak terbatas, kita akan menembus batas. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Oke? Nah, P, perspektif. Bersama-sama katakan dengan saya apa? Perspektif. Pak, Bu, percayalah hari-hari ini, saya beberapa kali juga banyak pelayan Tuhan tanda kutip curhat ke saya, dan saya nggak kaget dengan apa ya isi curhatan mereka. Dan banyak dari pelayan Tuhan merasa tertuduh kenapa? Pastor, saya sudah melayani tetapi saya jatuh lagi. Ada yang pernah ngalamin rasa tertuduh seperti itu? Orang yang berdiri di depan ini pernah. Oke? Tetapi kalau kita memiliki perspektif yang salah, kita melihat diri kita seperti kita mau melihat, bukan surga melihat diri kita. Hidup kita kacau Pak Bu, banyak intimidasi. Hidup kita udah berat, tapi kalau kita salah melihat makin kusut. Contoh, siapa murid Tuhan Yesus yang
nilai raportnya 3. Siapa bro? Terus siapa lagi? Yang nilainya 0. Yudas, pinter matematika semua. Pak Bu, dua-duanya menurut saya, contoh ya. Pramajini. Kadang-kadang kita suka bangga dengan, aku mah gak dosanya kayak dia dosanya parah tuh. Suka kayak gitu ya, dengar ya. Bayangkan kita berdiri di pinggir danau, oke. Ibu mau pilih batu besar atau kecil? Kecil. Oke, ibu batu besar ya? Enggak. Kita buang nih batu kecil. Ini penting. Bunyinya gimana? Nah, apa? Hidung di hidung. Kalau hidung mau rekreasi. Batu besar, kita buang. Beda ya suaranya. Tapi sama-sama ketemu di dasar. So nggak ada dosa besar, dosa kecil, dosa ya dosa. Paham ya? Ya, dosa ya dosa. So, Petrus sama Yudas, dua-duanya udah dosa fatal ketemu di dasar dua-duanya. Tapi karena Petrus memiliki perspektif yang benar, oke? Karena dia sering intim dengan Tuhan, bukan cuma ikut pengajaran Tuhan. Yudas kan mana aja ikut tuh, tapi dia nggak intim sama Tuhan. Dia ini perspektifnya out. Petrus, bro, saya mau nanya nih, kalau saya bersalah atau ada orang bersalah, saya harus maafin berapa kali? Saya tahu ya, berapa? 7 kali. Oh, oke. Cara berdoa kita. Yudas mungkin ikut-ikut aja, dia nggak pernah kenal siapa Tuhan. Waktu dia buat salah, Yudas langsung melihat diri dia seperti dia melihat, gue nggak diampuni Tuhan, bunuh diri. Petrus mungkin ya saya nggak tahu. Dia ada penyesalan yang dalam, tetapi dia ingat, kata guru, aku diampuni. So, apa yang diajarkan oleh Yesus nggak mungkin ditarik lagi. Dia bukan orang munafik dan Tuhan Yesus bicara orang munafik. Dia nggak mungkin menyangkal dirinya. Dia ngajarin diampuni. Perspektif kita benar. Pada suatu saat kita akan mengalami suatu masalah dan kita akan ngerasa kayak gila, ini salah saya. Kalau perspektif kita kacau, kita ngerasa itu udah dead. Milikilah perspektif yang benar, Oke? Itu dari Alkitab. Dari Vespa, contoh. Waktu saya awal-awal main Vespa, ketemu kan orang-orangnya begitu. Pas parkir, saya bingung. Ini kaleng rombeng gini apa bagusnya ya? Pernah lihat di jalan ada yang kanan, ada yang sampai gini-gini bocil-bocil. Ibu mau udah gitu kan. Tiba-tiba saya parkir. Bingung sama panitianya. Mas, parkirnya di sana. Loh kenapa? Ini yang buat rare special edition. Hah? Apanya yang rare? Karat begini kayak kaleng rombeng gitu kan. Teman kasih tahu nggak gimana? Sekian ya, terima kasih, thank you. Kalau udah kepo-kepoin Atta Halilintar, dia baru beli Vespa 12 itu kayak gimana harganya bisa nggak masuk akal ya. Nah, kadang-kadang gini, waktu kita melihat dan kita tidak mengerti, kita akan melihatnya itu value-nya rendah. Tapi kalau kita ngerti, wow, mahal. Korelasi apa dengan kehidupan kita? Kadang-kadang kita dengan mudah nganggap atau melihat orang waktu ngambil kesalahan atau ada kejadian tidak menyenangkan, kita melihat orang itu seperti Vespa karat, lalu dengan tapi kalau kita tahu value orang itu, kita pasti akan mati-matian rebutan bahkan ODP ini. Kenapa Tuhan Yesus sudah pernah nyerah sama jiwa terhilang? Kenapa? Karena dia tahu dia melihat potensi yang terbaik di dalam ketidakbaikan orang itu. Makna dalam pelayanan adalah enggak waktu kita nanti pulang ke sana, berapa rumahmu? Apa yang kau lakukan? Jiwa. Mau bersaksi? Pak, Bu, yuk kita stop main Farisian, stop perang doktrin, tetapi kita memperkenalkan kasih Kristus. Udah hancur bro, udah. Aku tahu, tapi ada sesuatu yang dahsyat yang Tuhan lagi mempercayakan kalau kamu milih untuk Yesus. Amin. Yuk kita jadi penjangkau jiwa. Stop melihat karat-karat orang, tapi melihat value orang itu apa. Oke. Siapa di antara kita yang pernah bersalah? Pernah. Dan rasanya gimana sih kalau kita salah sekali, dihilangkan kebaikan kita atau value kita bangun yang sudah lama itu. Sakit hati ya. Yes. Jadi jangan begitu sama orang. Oke.
Pernah saya waktu itu jalan di Bali sama teman pelayanan juga. Ih gila, gue gak nyangka makan apa. Dia kan itu pastor ini tuh gini. Sih, jiwa penghakiman kita sangat kuat. Saya bilang, lo tahu nggak dia di situ ngapain? Setiap waktu itu bukan juga setiap Sabtu dia di situ kenapa? Lo tahu nggak yang ditobatkan berapa banyak? Kamu kalau ini ada yang tobat. Kadang-kadang kita melihat apa yang kita lihat, tapi surga melihat apa yang kita lihat. Perspektif. Yang terakhir tentang perspektif. Pak, Bu, saya punya teman, istrinya itu kerjanya hipnoterapi. Kemarin sharing, dia bingung. Gue bingung nih, kenapa? Ada kliennya dia kena kanker paru-paru, Bapak dan Ibu. Ini tolong dicatat dan penting. Tolong dicatat dan penting. Ini. Orang ini nggak terima, Bapak dan Ibu. Saya nggak terima, Bapak Ibu. Kenapa saya kena kanker? Ditanya kan. Emang pola hidup kamu gimana? Dari SMP minumnya hanya air putih. Wow, sehat ya. Dari SMP nggak makan daging, vegetarian, buah. Dari SMP olahraganya wow, ikutin kata saya apa? Wow. Kalau kita punya perspektif melihat orang ini ke sini, sehat ya? Sehat ya? Tapi dia kena cancer. Tolong dicatat. Tahu nggak kenapa begini? Karena dia tak. Kenapa motivasi dia olahraga? Karena dia takut kena kanker. Secara kasat mata dia olahraga, makanya tertib. Tetapi bertahun-tahun dia melakukan itu motivasinya, jangan sampai gue kena kanker, jangan sampai gue kena sakit. Manusia, orang-orang melihat akan terlihat, tapi surga alam semesta itu merespon di sini. Yuk kita buka yuk. Kita buka. Di Ayub, boleh kita buka? Ayub 3 ayat 25. Halo, Ayub 3 ayat 25. Silakan Ibu Ida. Ini tolong dicatat ya dan dikasih tahu ke keluarga. Ayub 3 ayat 25. Karena yang ketakutan itulah yang takut, dan yang dicemaskan itulah yang mendatang. Coba sekarang kita perkatakan bersama-sama 3, 4 apa? Karena yang kutakutkan itulah yang menakutkan dan yang dicemaskan itulah yang mendatang. Pak Bu, kita jujur-jujuran ya. 1 kali 24 jam kita sering mikirin harus. Aduh, gimana ya? Nanti ini begini. Aduh, gimana ya? Aduh, benar atau benar? 1 kali 24 jam anggap kita doa 1 jam. Kita benar-benar doa, kita penyembahan. 23 jam selanjutnya, kalau boleh jujur, kita pasti mikirin yang kalah. Kita pasti mikirin ketakutan, benar. Ibaratnya 1 jam kita tanam itu bunga, kita tanam itu pohon, 23 jam lagi kita injak-injak. Firman ya, bukan dari saya. Apa yang kutakutkan, apa yang kucemaskan, itu yang mendatangi aku. So banyak juga case yang saya pelajari, teman-teman yang konseling. Nah, gila ya. Gue kayaknya udah kerja keras deh. Gue bangun pagi, gue begini begitu. Tahu nggak motivasi apa? Gue takut ngelihat uang. Beneran ngelihat uang. Terlihat perspektif kacamata, dia rajin. Tapi motivasi yang nggak terlihat itu, dia takut ngepegang uang. Makanya kita bilang, jangan kamu khawatir, jangan takut. Keseringan kita kirim sinyal takut itu kencang banget. Gue harus bikin kenapa gue takut sakit. Jangan gitunya Bapak dan Ibu. Saya kerja keras kenapa? Saya pengen bisa barang ini, barang itu. Seolah-olah kenapa? Pengen nanti udah umur 70 kita bisa begini. Oke? Motivasi yang tidak terlihat itu yang diperhatikan. Amin. Sekarang udah habis itu dikit lagi ya. Janji dikit. Yang terakhir. Oke. Itu. Pak, Bu, akhir-akhir ini ya lagi kemarin 3 bulan saya jatuh retak, jadi mau nggak mau harus share lagi nge-gym lagi gitu kan. Ada sama teman saya itu Pak Yusi. Bagi saya yang paling berat itu bukan ngangkat berat bagi saya. Setuju nggak pas saya bilang yang paling berat itu dalam hidup kita adalah
Ayo, mana yang tahu benar Ibu ya? Oke, kita buka firman. Ibunya ketawa. Benar Ibu ya? Oke. Kita buka di Kolose 2 ayat 7. Bareng-bareng kita perkatakan firman bersama-sama. Kolose 2 ayat 7. Kolose 2 ayat 7. Hendaklah 3, 4 apa? hendaklah kamu berakar di dalam dia dan hendaklah kamu berakar di hendaklah hati Coba dari dan sampai ke syukur. Katakan lebih keras apa? hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Melimpah dengan syukur. Berarti banyak yang kita keluarkan. Kalau boleh jujur, dari mulut kita, dari hati kita, dari pikiran kita, 1 ke 24 jam, apa yang kita keluarkan? Melimpah dengan syukur atau keluhan? Nah, haleluya. Betul. Jujur, saya juga tetap tiap hari perang. Kadang-kadang mau bilang, aduh, aku bersyukur Tuhan. Ini tips ya, mau diikuti monggo. Kalau kita lagi pengen ngedumel atau melihat kayak, ya ampun kok begini amat ya. Coba Pak, Bu, keluarkan perbendaharaan hal-hal baik apa yang Tuhan sudah kerjakan di masa lalu. Perkatakan, ingat, renungkan. Supaya hati kita tetap sehat. Karena kalau kita, kadang-kadang kita gini loh, kita lupa untuk 10 kebaikan yang Tuhan sudah kerjakan. Gara-gara 1 hal belum dijawab. Atau itu belum terbuka. 1 lagi. Itu dan berucap syukur. Kalau pintu belum terbuka, jangan juga kita terus-terus berdoa untuk buka pintu itu. Coba tengok kanan dan kiri, kali aja ada pintu lain yang sedang terbuka. Mungkin itu jawabannya. Amin. Amin. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang atau tersinggung. Inilah pesan yang Tuhan taruh di hati saya. Semoga kita bisa bertumbuh, bertransformasi, kita memiliki intimasi dan berbuah bagi kerajaan surga. Amin. God bless you all. Puji Tuhan, terima kasih banyak buat hamba Tuhan kita Pak Pendeta Reno ya. Pak Pendeta Reno, ingatnya Reno. Terima kasih Pak, diberkati keluarganya, diberkati pelayanannya semakin luar biasa dipakai Tuhan dimanapun. Dan pelayanan juga ladang Tuhan semakin diperluas, semakin diperluas lebih lagi untuk Bapak. Terima kasih ya Pak ya. Di saat ini kita akan memberikan persembahan, mari kita berdoa. Bapak di surga, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat berkat-Mu. Terima kasih buat kelimpahan rezeki Tuhan. Saatnya kami akan memberikan yang terbaik. Dan itu sebenarnya bukan milik kami, Tuhan, milik Engkau yang maha kaya, yang maha besar. Perkenankanlah kami untuk memberikan yang terbaik dengan ucapan syukur dan sukacita kami Tuhan. Dengan puji-pujian kami memberikan persembahan kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Mari saudaraku, kita bernyanyi lagu takkan pernah takkan pernah lupakan sehari yang terbaik yang harum dan sejati di hadapan anakku Yesusku terimalah doa ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Selanjutnya kami serahkan ke Bapak Aida untuk pengumuman doa syafaat. Shalom semuanya. Ya, terima kasih untuk Bapak Ibu kehadiran untuk ibadah sama-sama dengan kita di sini. Terima kasih untuk inspirasi
kita mengundang untuk hadir Jumat mendatang untuk kita sama-sama belajar kebenaran. Mari sama-sama berdiri, kita akan doa siapa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia, Tuhan. Pada tahun 2024 tadi kami melakukan pemilihan, Tuhan. Kau berkati Tuhan dari pimpinan tertinggi Presiden maupun Presiden Menteri seluruh jajaran pemimpin bangsa ini, Tuhan. Kami berdoa sehingga bangsa Indonesia penuh dengan kedamaian, Tuhan, penuh dengan kerukunan, toleransi yang dijunjung tinggi, Tuhan. Dan Kau angkat bangsa Indonesia, Tuhan, menjadi bangsa yang bersinar di mata internasional. Tuhan, kami juga berdoa, Tuhan, untuk Bursa Efek Indonesia ini, Tuhan. Bersyukur untuk tempat yang Tuhan sediakan. Kiranya Tuhan terus melawat setiap jiwa yang datang ke tempat ini, Tuhan. Mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau. Dan hidupnya Tuhan dijamah bertransformasi dan menghasilkan buah-buah bagi kerajaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bersyukur juga untuk ibadah saat ini, Tuhan. Hamba berdoa secara khusus yang mengalami pergumulan, Tuhan. Kau tunjukkan jalannya, Tuhan. Pintu-pintu yang tertutup Kau bukakan, Tuhan. Hamba berdoa mohon hikmat marifat untuk anak-anak-Mu di tempat ini, Tuhan. Yang mengalami sakit penyakit keluarganya, Tuhan. Kau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan. Dan biarlah Tuhan Kau angkat anak-anak-Mu ini tinggi, Tuhan. Dan menjadi biji mata punya-Mu, Tuhan. Dan Kau pakai hingga ke ujung negeri ini. Kami berdoa Tuhan untuk pelayanan sosial dan misi dari POPM ini, Tuhan. Kau pakai wadah ini, Tuhan. Sehingga jiwa-jiwa benar-benar mengalami perjumpaan dengan Engkau. Dan kasih Kristus tersalurkan melalui wadah ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sekarang mari kita terima berkat Tuhan, kita arahkan hati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Engkau akan terus naik dan bukan turun. Engkau diberkati saat engkau masuk dan saat engkau keluar. Sukacita, kedamaian, sejahtera, karakter ilahi, kewibawaan ilahi, dan semua yang terbaik dari Bapa di surga menjadi bagian tetap dalam hidupmu. Engkau memiliki banyak bibit untuk ditabur dan roti untuk dimakan. Bialamu, bejana pemerahanmu, lumbungmu, pudi-pudimu diperbesar kapasitasnya oleh Tuhan dan dipenuhi hingga melimpah ruah. Apa saja yang kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Mari setiap kita yang sudah menerima berkat Tuhan dan siap untuk menjadi berkat dimanapun kita berada, bersama-sama katakan amin.